Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu ya. Baik, kali ini kita bertemu lagi di pertemuan ketiga aljabar linear untuk membahas eliminasi Gauss-Jordan. Baik, sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang apa itu sistem persamaan linier, apa itu eliminasi Gauss, apa itu eliminasi Gauss-Jordan. Di kesempatan kali ini saya ingin mengulang sedikit ya, supaya lebih jelas dan paham. Yang pertama, apakah eliminasi Gauss itu? Oke, eliminasi Gauss adalah operasi baris elementer yang dilakukan sampai tercapai metrik eselon baris. Sedangkan eliminasi Gauss-Jordan adalah operasi baris elementer yang dilakukan sampai tercapai metrik eselon baris tereduksi. Oke. Selanjutnya ada dua metode metrik. Yang pertama yaitu eliminasi Gauss. Yang kedua ada eliminasi Gauss-Jordan. Selanjutnya ada sifat-sifat metrik eselon baris tereduksi. Yang pertama, jika elemen-elemen pada sebuah baris tidak seluruhnya sama dengan 0, maka bilangannya tak 0 pertama pada baris tersebut adalah 1. Nah, nilai 1 di situ disebut sebagai satu utama. Yang kedua, baris-baris yang seluruh elemennya 0 diletakkan di bagian bawah metrik. Yang ketiga, sedang dua baris berurutan di mana kedua baris tersebut bukan baris 0, maka satu utama pada baris yang lebih rendah berada lebih jauh ke kanan dari satu utama pada baris yang lebih tinggi. Dan yang terakhir dari sifat metrik eselon baris tereduksi yaitu setiap kolom yang memiliki satu utama, maka elemen lainnya pada kolom tersebut adalah 0. Nah, selanjutnya ada operasi baris elementer atau disingkat dengan OB. OB merupakan salah satu dari metode yang dapat digunakan untuk menentukan solusi-solusi dari sistem linier yang kompleks. Adapun tujuan dari operasi baris elementer yaitu mengubah suatu sistem persamaan linier menjadi sistem persamaan yang lain dan lebih sederhana. Pertanyaan yang mungkin muncul di benak teman-teman semua adalah mengapa kita harus mengubah sistem persamaan linier kompleks menjadi sistem persamaan linier sederhana? Nah, mencari solusi persamaan liniernya lebih mudah. Dalam upaya mengubah sistem persamaan linier kompleks ke sistem persamaan linier sederhana, ada suatu prinsip yang harus dipenuhi, yaitu solusi sistem persamaan linier hasil modifikasi harus sama dengan solusi sistem persamaan linier yang awal. Oleh karena itu, kita tidak boleh sembarangan dalam menggunakan operasi ya. Dalam kasus ini hanya ada 3 macam operasi yang memenuhi prinsip yang disyaratkan tadi. Nah, apa saja yang dimaksud prinsip tadi? Yang pertama, mengalihkan sebuah garis dengan sebuah konstanta yang tidak sama dengan 0. Menukar posisi dua baris, dan yang ketiga menambahkan perkalian dari satu baris pada baris lainnya. Nah, selanjutnya untuk mencari solusi-solusi dari sistem persamaan linier atau SPL yang kompleks, maka kita perlu mengubah dulu SPL tersebut
menjadi bentuk metrik yang diperbesar. Metrik yang diperbesar akan dimodifikasi dengan menggunakan OB, sehingga kita nanti akan peroleh suatu metrik yang disebut dengan metrik eselon baris. Nah, dari metrik eselon baris ini kita akan memperoleh sistem persamaan linier yang lebih sederhana. Mengapa kita sebut sebagai sistem persamaan lebih sederhana? Karena dengan bentuk yang sederhana ini kita akan lebih mudah dalam memprediksikan siapakah atau apakah sistem persamaan liniernya mempunyai solusi atau tidak. Kemudian jika SPL ini mempunyai solusi, maka kita akan lebih mudah menentukan nilai-nilai dari solusinya. Karena sekarang kita bermain pada metrik, maka definisi dari operasi baris elementer harus kita rubah. Yang pertama, mengalihkan satu baris metrik dengan konstanta tak nol. Yang kedua, menukar posisi dua baris metrik. Dan yang ketiga, menambahkan kelipatan satu baris metrik ke baris yang lain. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada contoh metrik eselon. Nah, di sini kita bisa lihat ya perbedaannya antara metrik eselon dan metrik eselon reduksi. Kalau ini contoh metrik eselon, sedangkan yang selanjutnya ini adalah metrik eselon reduksi. Kelihatan bedanya kan? Oke, selanjutnya ada soal di baris pertama ada angka 1, 2, 1, 6. Di baris kedua ada 1, 3, 2, 9. Dan di baris ketiga ada 2, 1, 2, 12. Nah, dari hasil perhitungan ini kita mendapatkan persamaan linier yang baru, yaitu X plus 2Y plus Z sama dengan 6. Y plus Z sama dengan 3, Z sama dengan 3. Lalu lakukan substitusi balik, maka akan didapatkan Y plus Z sama dengan 3, Y plus 3, dimana 3 ini dapat dari Z nya ini, maka Y sama dengan 0, 3 dikurangi 3 ya. Lalu X plus 2Y plus Z sama dengan 6. X plus 0 didapat dari 2, Y nya berapa? Y nya adalah 0. 2 kali 0 sama dengan 0, ditambah 3 sama dengan 6, maka X sama dengan 3. Jadi nilainya adalah X sama dengan 3, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 3. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Yang pertama ada di baris pertama ada 1, 2, 3, 3. Baris kedua 2, 3, 2, 3. Yang baris ketiga ada angka 2, 1, 2, 5. Di sini kita akan menyelesaikan ke dalam bentuk metrik eselon baris reduksi yang nanti akhirnya seperti ini. Nah, ini didapat dari mana? Baris kedua dikurangi 2 kali baris ke 1. Lalu baris ketiga dikurangi 2 kali baris ke 1. Lalu setelah itu baris ketiga dikurangi 3 kali baris kedua. Lalu baris ketiga dibagi 8 dan baris kedua dibagi minus 1. Selanjutnya baris kedua dikurangi 4 kali baris ketiga. Lalu baris ke-1 dikurangi 3 kali baris ketiga. Dan yang terakhir baris ke-1 dikurangi 2 kali baris kedua. Maka hal ini akan menjadi metrik eselon reduksi, hasilnya seperti ini. Maka dari perhitungan tersebut didapatkan X sama dengan 2, X ini X sama dengan 2, Y sama dengan
minus 1 dan Z sama dengan 1. Nah, dari sini mungkin jika ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat WhatsApp grup ya, atau lewat WhatsApp pribadi. Baik teman-teman, pertemuan ketiga kali ini kita cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas waktu